Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu lagi dengan saya untuk kita melanjutkan pembahasan tentang statistik atau biostatistik sebagai kelanjutan dari apa namanya pembahasan metodologi penelitian. Jadi setelah Anda memahami tentang prinsip-prinsip dasar dari penelitian ilmiah begitu ya. Selanjutnya, ketika Anda sudah mampu, diharapkan sudah mampu membuat desain penelitian yang baik, hingga mengambil sampel yang representatif. Selanjutnya, ketika Anda sebagai seorang peneliti, yang artinya melakukan aktivitas penelitian, tentunya akan memperoleh yang namanya data. Nah, data itu kan harus diolah, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk kita bisa mengambil kesimpulan. Nah, disinilah peran dari biostatistik atau statistik ini membantu seorang peneliti, mahasiswa, siapapun yang mempunyai data agar data-data yang dikumpulkan itu lebih bermakna sehingga kita bisa menjawab pertanyaan penelitian itu dengan lebih mantap ya, dengan lebih confident gitu ya, sehingga nanti hasil penelitian atau data-data yang diperoleh dari penelitian tadi itu bisa memberikan manfaat yang nyata. Nah, apa itu biostatistik ya? Biostatistik sebetulnya kalau secara guyonnya begitu ya, itu prinsipnya dari data-data tadi, yang mana itu adalah numbers gitu ya, itu dirubah menjadi suatu insight, suatu makna gitu ya. Tetapi kadang untuk beberapa orang gitu ya, karena harus menganalisis, mengolah data itu karena mungkin datanya banyak, tidak tahu atau belum paham metodenya, itu membuat orang sedih gitu ya, karena dianggap sulit gitu ya. Makanya ada statement biostatistics itu where we turn numbers into insight and sometimes into tears gitu. Ya, oke, kita lanjutkan dari statistik dulu sebelum kita masuk ke biostatistik. Istilah sederhananya dari statistik itu adalah cara untuk satu, mengumpulkan data, dua, data itu diolah ya dengan baik. Kemudian setelah diolah sedemikian rupa, kita berusaha untuk bisa menganalisisnya. Jadi data ini maksudnya apa sih gitu ya. Sehingga ketika kita sudah menganalisis, kita bisa menginterpretasikannya dan menyimpulkan. Nah, yang keempat adalah menyimpulkan. Jadi ketika sudah ada kesimpulan, kita bisa melakukan follow up dari kesimpulan yang kita peroleh tadi, sehingga kita bisa memahami dunia dengan baik. Kenapa kok kelihatannya luas sekali begitu ya, tidak hanya di bidang kesehatan, kok sampai menyebut memahami dunia begitu. Karena memang statistik ini tidak hanya digunakan di bidang kesehatan gitu ya, di bidang sosial, di bidang politik gitu ya, di bidang ekonomi ya, di bidang teknik itu juga semuanya memerlukan statistik ya, karena yang namanya ada data diolah, diinterpretasikan itu salah satu alat yang sangat membantu dan sudah diterima dimanapun di dunia internasional itu menggunakan analisis statistik ya. Seperti mungkin saya ingin memberikan ilustrasi mengenai apa ya, rata-rata penghasilan orang Indonesia misalnya ya. Mungkin saat ini ada statement eh, Gross Domestic Product gitu ya, GDP atau Produk Domestik Bruto ya, atau PDB di Indonesia eh, sekitar mungkin 75 juta per tahun ya. Itu adalah informasi begitu. Oh, ada informasi nih, eh, penghasil apa, produk domestik brutonya 75 juta. Nah, mungkin bagi kita yang memahami secara sederhana, oke lah, mungkin kita bisa ngomong untuk apa, memahami
fakta atau informasi tersebut, kita mungkin bisa mengasumsikan, oh berarti mungkin karena yang dihabiskan segitu penghasilannya mungkin ya sekitar itu ya 75 juta, atau bisa kita bilang 77 juta atau 6 atau 7 juta dalam waktu 1 bulan ya. Nah, apakah betul seperti itu ya? Jadi kadang informasi itu sebetulnya harus didukung dengan apa ya, sedikit lah informasi tentang bagaimana data itu disimpulkan ya. Mungkin betul ya rata-rata ketika penghasilan atau produk domestiknya setahun itu di rata-rata satu Indonesia itu betul, mungkin sebulannya sekitar 7 juta lah kita bilang seperti itu. Tapi apakah itu mencerminkan pemerataan gitu? Karena misalnya datanya atau informasinya bilang penghasilan 7 juta sebulan. Tetapi untuk di beberapa daerah ya, misalnya di beberapa daerah yang di Jogja misalnya, atau kita di Purwokerto, Banyumas begitu ya, kayaknya sulit loh, maksud saya, untuk orang yang pada usia produktif tentunya ya, menghasilkan atau menghabiskan uang segitu ya, atau 7 juta sebulan begitu. Loh, kok dapat data itu dari mana begitu? Nah, tentunya rata-rata itu kan juga harus dilihat tadi ya, saya sampaikan ngambil datanya dari mana. Mungkin betul ya. Mungkin yang disimpulkan dari apa 7 juta per bulan itu dari orang yang sangat miskin sampai sangat kaya mungkin bisa betul rata-ratanya segitu. Tetapi kan dari fenomena tadi ya, oh apa benar sih eh, orang rata-rata segitu? Padahal yang kita lihat mungkin keterbatasan saya ngelihat kayaknya gajinya nggak segitu deh. Masa iya bisa menghabiskan sampai 7 juta sebulan? Nah, sebetulnya ada parameter lain ya yang berkaitan dengan pemerataan penghasilan atau apa kemampuan orang menghasilkan uang di suatu negara ya, misalnya kita pakai Gini indeks gitu ya. Jadi di situ kelihatan gitu sebetulnya disparitas ya. Disparitas antar penduduk di dalam suatu negara itu seberapa tinggi. Anda bisa belajar tentang Gini indeks. Di situ kita bisa menyimpulkan bahwa oh memang betul rata-ratanya mungkin 7 juta. Tetapi itu mungkin sekian persen atau sekian kecil persen orang itu super kaya gitu di Indonesia. Ya, jadi kalau misalnya itu dijumlah kemudian dibagi, maksud saya penghasilan orang yang super kaya yang hanya sekian persen, padahal yang persentase lebih banyak itu penghasilannya rendah. Tetapi ketika itu dijumlah, kemudian dibagi dengan jumlah usia produktif atau rata-rata penduduk Indonesia, mungkin ketemu 7 juta gitu ya. Jadi akan lebih baik misalnya dengan contoh seperti itu melakukan analisis yang lebih baik ya, mengumpulkan datanya di mana, kemudian ngolahnya gimana, dianalisisnya seperti apa, ataukah hanya dijumlahkan ya dari yang sangat miskin tapi banyak orangnya, sampai sangat kaya, tapi sangat kayanya tuh super kaya loh. Jadi banyak sekali, mungkin ada yang bulan itu hasilnya triliunan misalnya seperti itu, atau miliaran begitu. Sehingga ketika dibagi oleh penduduk miskin yang banyak itu ya ketemu 7 juta, mungkin betul gitu ya. Tetapi kadang satu informasi itu tidak cukup. Nah, statistik ini bisa membantu memahami kondisi dengan lebih baik lagi seperti itu ya. Nah, jadi statistik ilmu itu adalah ilmu untuk membuat keputusan ya. Jadi tidak hanya sekedar hitung-hitung gitu ya, tetapi membuat data yang dikumpulkan dari suatu proses penelitian itu kemudian menjadi bermakna seperti itu ya. Nah, oleh karena itu, ketika kita memahami statistik, itu membuat data yang awalnya cuman hanya angka-angka yang kita kumpulkan atau informasi-informasi yang kita kumpulkan, tetapi bisa membuat data-data itu berbicara. Data-data itu punya makna, sehingga kita bisa membuat keputusan yang berbasis bukti, ya, bukan tebak-tebakan ya. Kadang karena kita misalnya ada fenomena, saya ambil contoh, ada orang yang bilang, oh ada pasien kanker misalnya, ketika berobat ke suatu pengobatan itu sembuh gitu.
itu kan statement ya, itu kan sebuah informasi ya. Nah, sebagai statistician gitu ya, sebagai orang yang tahu statistik gitu ya, kita tidak boleh mencerna atau menerima, sorry, kita tidak boleh menerima informasi itu apa adanya. Kita nggak boleh langsung terus, oh iya ya sudah berarti kita harus ke sana. Nah, itu artinya keputusan kan. Oh, ada informasi yang menyatakan ada pasien kanker yang berobat ke suatu tempat dan sembuh. Keputusan kita, oh karena ada informasi itu, keputusan kita ikut. Yuk, kalau ada misalnya pasien kanker, yuk kita rekomendasikan untuk ikut berobat ke sana. Nah, itu artinya ada informasi dan ada keputusan, ada tindakan. Nah, kalau ada statistik itu akan lebih enak. Kalau saya ulangi, misalnya ada orang tadi ya bilang, oh ada orang kanker berobat ke tempat pengobatan terus sembuh. Sebagai orang statistik yang tahu statistik, kita nggak boleh mencerna, tapi kita harus berpikir berapa persen sih yang berobat ke sana sembuh itu. Ya, itu minimal. Itu analisis yang sangat sederhana meskipun tidak ideal. Artinya kita harus cari data dulu yang berobat ke sana karena kanker berapa ya. Kemudian yang sembuh berapa? Apakah betul? Kalau misalnya yang sembuh dari 100 orang itu yang sembuh 90% begitu. Oh oke, berarti ini persentase kesembuhannya tinggi. Tindakannya apa? Oke, kalau ada orang sakit, kesimpulannya tempat itu memang manjur misalnya mampu mengobati pasien kanker. Nah, berarti tindakan atau tindak lanjut atau keputusannya apa? Kalau ada orang kanker, kita rekomendasikan untuk berobat ke tempat itu, kan begitu. Tapi kalau misalnya dari analisis statistik, kita analisis nih, berapa orang yang sakit kanker, misalnya ada 100 orang, ternyata yang sembuh cuma 5 misalnya. Nah, dari 100 yang sembuh cuma 5. Nah, itu konsistensinya rendah gitu. Jangan-jangan itu hanya kebetulan orang yang sembuh itu. Gitu ya. Bahkan kalau ada statistik, kita punya data banyak, kita bisa melakukan analisis lebih kecil lagi, ya. Tapi dari situ dulu deh, dari 100 orang yang sembuh 5. Tindakan atau kesimpulannya apa? Oh, berarti ya itu tidak applicable, tidak berlaku untuk orang kebanyakan yang berobat ke situ. Ya, mungkin 5 itu karena outlier gitu ya. Dia punya faktor-faktor yang memang membuat orang itu sembuh. Artinya tindakan kita apa berarti? Oh ya sudah kalau misalnya ada orang kanker ya tidak harus direkomendasikan ke tempat itu. Wong yang bersembuh cuma 5% kan begitu. Nah, bahkan statistik tadi misalnya dari 5% ini mau dianalisis. Kenapa kira-kira 5% ini kok bisa sembuh dibandingkan yang 95% nggak sembuh? Itu bisa statistik bisa membantu kira-kira data apa saja yang harus dicari tambahannya. Apakah pola makannya, apakah kebiasaan merokoknya, apakah tempat kerjanya terpapar karsinogen atau tidak. Itu diteliti lebih lanjut kemudian dianalisis begitu. Ya, sehingga kita bisa menentukan, oh ternyata 5 orang itu dia satu motivasinya kuat, dua, stresnya rendah, misalnya gitu ya. Faktor-faktor yang menyebabkan kanker itu hilang, dia punya semua. Nah, itu dengan statistik kita bisa menjawab hal-hal seperti itu, ya. Sehingga, oh, ternyata dia sembuh bukan karena tempat pengobatannya, tetapi karena dia punya faktor-faktor yang memang bisa menyembuhkan kanker secara sendiri gitu ya, atau mungkin dia berobat menggunakan obat kimia modern, kemoterapi dan seterusnya secara tertib dan dia punya motivasi kuat sehingga badannya bisa lebih apa ya tahan ketika menjalani pengobatan yang mungkin mengganggu dan menurunkan kualitas hidup begitu ya. Jadi statistik ini tidak hanya sekedar hitung-hitungan angka gitu ya, tetapi membuat data tadi yang dimiliki dari proses pengambilan data atau penelitian itu kita mendapatkan kesimpulan sehingga bisa membuat keputusan berbasis bukti. Jadi dasarnya bukti, bukan tebak-tebakan atau kebetulan gitu ya. Makanya sekarang ada disebut juga evidence based. Kalau ini kan berarti kalau kita bahasa Inggris kan berarti evidence based decision ya. Yang umum kalau kita di kesehatan adalah evidence based medicine ya, pengobatan berbasis bukti. Bahkan pengalaman saya di
beberapa pemerintahan begitu menyampaikan juga evidence based policy making gitu. Jadi pembuatan kebijakan berdasarkan evidence, berdasarkan bukti, berdasarkan namanya bukti ilmiah berarti lewat analisis statistik. Padahal kebijakan itu kan luas ya, sosial, ekonomi, kesehatan ya, apa namanya, budaya dan lain sebagainya itu kan butuh kebijakan, ada kementeriannya ya, mereka butuh statistik gitu ya. Jadi statistik ini membantu kita untuk memahami dunia dengan lebih baik lagi. Oke, nah statistik itu beberapa poin ya yang ingin saya tekankan. Statistik itu membantu membedakan fakta dan kebetulan seperti tadi yang saya ceritakan. Jadi apakah suatu obat itu benar-benar terjadi atau kebetulan saja. Misalnya ya, tadi ya berobat, kalau tadi tempat pengobatan mungkin itu bisa diganti dengan obat. Dari 100 orang yang pakai obat A, ternyata hanya satu atau lima atau 10 persentasenya kecil. Oh, bisa jadi itu karena kebetulan. Tapi kalau memang persentasenya tinggi setelah kita kumpulkan datanya, oh ternyata memang itu most likely terjadi efeknya. Jadi memang kita bisa menggunakan obat tersebut. Yang kedua, untuk bidang farmasi klinis, statistik itu merupakan senjata dari farmasi klinis. Ya, bisa digunakan untuk menilai hasil uji klinis. Begini, farmasi klinis itu kan misalnya adalah apoteker yang fokus pada pasien yang biasanya bekerja, yang berinteraksi langsung dengan pasien sehingga kita bisa berikan rekomendasi yang terbaik gitu ya, menggunakan prinsip evidence based medicine yang menggabungkan bukti ilmiah terbaik, kemampuan klinis dan juga patient preference ya, kemauan pasien lah seperti itu. Nah, di situ ada salah satunya adalah evidence base ya, menggabungkan tadi tiga faktor kan, evidence base, keahlian klinis. Kalau keahlian klinis ini orang kalau praktek di pelayanan itu lama-lama ya jago juga ya, kemampuan klinisnya tinggi. Seorang farmasi klinis kalau semakin senior itu pengalamannya luas, jadi clinical expertise-nya juga kuat gitu. Yang ketiga kan pasien. Ya, pasiennya kan kalau misalnya ada terapi dia mau apa enggak atau sesuai atau tidak kan tergantung pasien kan begitu. Nah, tadi ada poin pertama yaitu bukti ilmiahnya. Nah, kalau Anda nanti pengen jadi seorang farmasi klinis yang melakukan pelayanan kepada pasien, Anda harus mampu membaca guideline ya, atau di Indonesia PNPK ya, Pedoman Nasional Praktek Klinis gitu ya. Nah, itu di situ ada PNPK penyakit apa. Nah, dari situ kan ada petunjuknya. Kalau ada pasien indikasi A, obatnya apa kayak gitu ya. Nah, itu harus baca. Nah, di situ mesti ada bahasa-bahasa statistik yang perlu Anda pahami gitu ya. Nah, dari situ sangat membantu kalau Anda memahami prinsip dasar statistik. Kemudian juga ketika Anda tahu gitu ya, ada evidence baru tadi ya, Anda bisa juga tadi mengambil keputusan membuat program, contohnya membuat program edukasi. Maksud saya, yang ingin saya tekankan, statistik ini kan membantu menyimpulkan. Nah, ketika dapat kesimpulan, Anda bisa follow up, bikin misalnya program seperti itu. Nanti akan saya contohkan ya, apa namanya, bagaimana alur statistik ini digunakan. Kemudian yang ketiga adalah statistik itu kunci karir ya. Mungkin saya paham mungkin ada beberapa individu manusia yang memang kalau lihat angka itu pusing dulu gitu ya. Ya, kadang beberapa tuh seperti itu. Nah, tetapi kalau Anda ingin sukses di karir ya, apalagi Anda sudah memilih untuk menjadi seorang mahasiswa farmasi yang nanti harapannya minimal untuk jadi apoteker gitu ya. Statistik itu merupakan kunci karir. Misalnya Anda ingin bekerja di bidang akademik menjadi dosen atau peneliti ya, seperti saya begitu. Anda kan perlu melakukan studi lanjut ya ke program magister atau mungkin PhD gitu ya, S3. Di situ Anda akan dilatih melakukan penelitian gitu. Karena seorang akademisi, seorang researcher itu salah satu tugas utamanya adalah meneliti. Nah, peneliti sangat dekat dengan yang namanya statistik ya. Jadi kalau Anda tahu dari awal dari sarjana itu sudah tahu tentang statistik, prinsip-prinsip dasarnya gitu ya. Itu nanti untuk ke S2, S3 itu sangat memudahkan. Saya sendiri juga mengalami ya berkaitan dengan
terbantunya ketika kita belajar menjadi apa menjalani program magister maupun PhD ketika kita tahu prinsip-prinsip dasar statistik ya misalnya uji T ya nama-nama analisis statistik Mann-Whitney kemudian data nominal ordinal interval rasio itu sudah di luar kepala ketika kita baca paper ketika kita baca artikel ilmiah itu sangat mudah begitu ya memahami kesimpulan memahami metode dan seterusnya dan itu membuat kita mampu melakukan penelitian yang baik dengan sendirinya. Nah, itu kalau Anda ingin bekerja di bidang akademik. Ya, kalau Anda ingin berkarir di dunia industri farmasi atau di bidang farmasi sains begitu ya. Itu juga butuh gitu ya. Ketika Anda ingin membuat formula baru misalnya atau Anda ingin membuat ya misalnya contohnya formula baru, nanti akan saya ilustrasikan pentingnya statistik terhadap peran Anda di industri farmasi. Juga misalnya menjadi peneliti klinis ya atau menjadi farmasi klinis tadi ya tadi sudah disinggung pemahaman statistik itu sangat membantu untuk memahami bukti ilmiah sehingga kita bisa memberikan terapi yang terbaik gitu ya untuk pasien itu kalau Anda prakteknya. Tetapi kalau menjadi peneliti klinis, nah Anda membantu membuat evidence-nya gitu ya, bukan menggunakan. Kalau tadi seorang farmasi klinis itu menggunakan evidence, kalau peneliti klinis itu membantu membuatkan evidence atau bukti ilmiahnya kan begitu. Ya, bahkan tadi mungkin saya kembali ke bidang akademik. Misalnya Anda ingin menjadi dosen farmasi, oh saya nggak mau ketemu statistik, saya mau belajar, saya mau mendalami biologi farmasi aja biar banyak hafalannya kan dikiranya gitu. Padahal kalau menjadi peneliti biologi farmasi, Anda juga harus memahami ya, misalnya Anda menguji dua simplisia, mana yang lebih bagus, nah, kemudian diuji pakai apa KLT misalnya kayak gitu. Nah, kemudian Anda membandingkan gambar kan nggak bisa ya, misalnya seperti itu. Nah, kan harus diubah menjadi kuantitatif ya, sehingga menjadi angka, kode dan seterusnya, kemudian bisa dianalisis statistik gitu. Ya, nah itu bahkan alat-alat ya misalnya ada reader-reader itu ya yang membaca apa grafik membaca gambar itu dirubah menjadi suatu angka karena apa? Karena itu harus dianalisis statistik gitu. Jadi jangan dikira kalau misalnya Anda ingin belajar atau bahkan menjadi seorang apa ya kalau mahasiswa kedokteran dokter apa anatomi misalnya oh nanti berkaitan dengan struktur tubuh nggak perlu statistik jangan dikira penelitiannya ya mesti pakai statistik itu jadi mau nggak mau suka nggak suka statistik itu tidak bisa dihindari begitu ya jadi ayo kita belajar statistik bersama-sama step by step agar nanti Anda bisa memahami statistik ini dengan baik. Kemudian kalau kalian ingin bicara bukti ilmiah itu harus tahu statistik gitu ya. Jadi secara umum kalau kayak padahal kita sebagai orang kesehatan, kalau Anda calon orang kesehatan itu kan nanti ngobrol itu berdiskusi gitu ya dari aspek apa ya profesional ya ketika praktek profesi itu dasarnya yo ilmiah gitu, bukti ilmiah. Nah, kalau kita ngomongin bukti ilmiah, berarti harus bicara statistik. Jadi sekali lagi nggak bisa dihindari. Jadi ayo semangat kita belajar statistik ya. Nah, bahkan ada statement nih, statistik itu seperti kacamata. Tanpa statistik, data kita itu kabur ya. Seperti saya nggak pakai kacamata, ngelihat semuanya itu kabur gitu. Tapi dengan statistik, dengan kacamata, kita bisa melihat kebenaran dengan jelas. Ya, dengan transparan begitu ya. Ya, jadi itulah fungsi dari statistik. Nah, sekarang kita masuk ke biostatistik. Sebetulnya sama saja biologi. Biostatistik itu menggabungkan antara biologi atau dalam lebih sempitnya adalah kesehatan dengan prinsip statistik. Ya, contohnya, penjelasannya adalah sama sebetulnya. Biostatistika adalah tadi ya penerapan prinsip-prinsip statistik untuk satu mengumpulkan data kalau tadi ada kedua mengolah data, ketiga menganalisis data, yang keempat menginterpretasikan dan mengambil kesimpulan atau melakukan keputusan ya berdasarkan data yang diperoleh ya dalam bidang kesehatan dan farmasi begitu. Itu pengertian dari biostatistik.
Nah, mungkin saya akan sedikit mengilustrasikan ya peran dari biostatistik ini seperti apa. Nah, misalnya dari sisi biologi, kalau bidang biologi, ya, biostatistician, orang ahli statistik itu membantu menyusun atau membuat desain dari suatu penelitian untuk menguji hipotesis di bidang biologi. Sehingga ketika apa namanya metode atau desain penelitiannya itu dibuat berdasarkan prinsip dasar statistik, itu bisa memastikan bahwa studi atau penelitian itu dilakukan secara well structured sehingga nanti menghasilkan hasil yang reliable. Itu dari sisi membuat desainnya. Ketika data sudah diperoleh, berarti kita bisa melakukan data analisis. Jadi setelah dari data yang terkumpul di bidang biologi, misalnya ekspresi gen, ekologi data, data evolutionary, pola, ya, apa namanya. Jadi data-data itu bisa digunakan ya dengan statistik untuk apa? Mengidentify patterns, mengidentifikasikan pola, hubungan atau tren. Jadi kita hubungannya kuat. Jadi sebab akibatnya kuat misalnya kayak gitu ya. Sebabnya apa? Misalnya kalau di kesehatan ya, karena ini contoh biologi tapi saya tarik ke kesehatan, contohnya sebabnya dikasih obat. Akibatnya apa? Sembuh atau tidak sembuh kan begitu. Itu hubungan sebab akibat atau tren. Oh, rata-rata ketika apa namanya kita melihat tren atau pola ya, misalnya apa penyakit DB misalnya. Kita melihat nih data-data yang dikumpulkan selama 1 tahun itu pasien DB naik pada bulan-bulan apa. Itu bisa dihubungkan ya. Oh, bulan ini apa sih yang terjadi? Mungkin sering terjadi DB itu di bulan-bulan misalnya Maret atau Februari. Oh, kenapa? Oh, itu curah hujan mulai turun. Masih ada genangan, tetapi nggak hujan lagi. Jadi nyamuk bisa berkembang biak, banyak nyamuk DB misalnya kayak gitu. Ya, itu pattern dan trends yang bisa kita gunakan berdasarkan apa? Data pola penyakit selama 1 tahun ya. Jadi seru kalau kita tahu statistik itu bisa membuat pola dan seterusnya itu kita bisa menyimpulkan dengan fenomena dan apa yang terjadi di masyarakat. Kemudian di biologi kita juga bisa membuat pemodelan. Model itu artinya kita memproyeksikan, kita membuat skenario, ya, membuat skenario. Jadi suatu proses biologi yang kompleks kita modelkan, ya, skenario. Misalnya begini, ada pasien eh, balik lagi ke kesehatan lah, nggak apa-apa. Ada pasien kanker, kanker itu perjalanannya kan orang kalau terdiagnosis ada stadium 1, 2, 3, 4 dan terus meninggal. Ya, jadi urutannya seperti itu. Tapi pasien dari stadium 1 pun bisa meninggal, 2 bisa meninggal, 3 bisa meninggal, 4 bisa meninggal. Nah, kita modelkan perjalanan penyakitnya gimana sih gitu ya. Sehingga nanti kita bisa menghitung kalau misalnya ada 1.000 orang terdiagnosis stadium 1, berapa nanti rata-rata usia atau berapa harapan hidup mereka sampai semuanya meninggal. Itu bisa tidak harus apa namanya mengambil data ke pasien harus nungguin sampai pasien meninggal enggak, tetapi kita menggunakan data yang dilakukan oleh orang lain atau data survival yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Kita bisa membuat model, ya, kita modelkan kalau di Indonesia seperti apa misalnya seperti itu. Kemudian kalau di apa kedokteran dan farmasi di uji klinis. Uji klinis itu ingin membuktikan apakah obat itu berefek pada seseorang. Ya, biostatistician membuat desain sama sebetulnya membuat desain, kemudian analisis dan seterusnya ya. Di epidemiologi sama melihat data, pola, pola dan apa tren tadi. Karena epidemiologi itu mainnya datanya banyak, itu ya. Sehingga dari situ kita bisa menyimpulkan tadi karena polanya orang-orang kalau tadi ya contohnya berobat itu rata-rata sembuh, oh berarti itu kemungkinan memang berefek ya. Jadi epidemiologi seperti itu. Kalau untuk diagnostik testing, statistik digunakan untuk melihat akurasi alat diagnostik dan juga reliability dari alat diagnostik. Ya, parameternya apa? Biasanya disebut sensitivity, specificity, dan juga predictive values ya.
Di situ semuanya ngitungnya pakai cara statistik. Ya, seberapa sensitif sih alat alat diagnostik atau alat pendeteksi penyakit ya itu misalnya ya kalau di penelitian di bidang saya pencegahan kanker serviks itu ada alat yang namanya atau metode screening ya metode screening yang namanya pap smear begitu yaitu jadi dari serviksnya itu di swab kemudian dilihat ada nggak mungkin sel kankernya atau apa namanya atau mungkin ada metode lain namanya HPV DNA testing ya. Jadi ngecek di swab itu tadi diambil mungkin swab di bagian serviknya perempuan terus dicek pakai alat tertentu kemudian dicek ada nggak DNA virusnya. Kalau ada DNA virusnya berarti eh, dia harus apa ya dia harus lebih waspada kalau nanti suatu saat terjadi lesi di serviksnya. Nah, itu kan sensitivity, specificity. Jadi alat DNA testingnya ini seberapa sensitif gitu. Jadi itu harus diteliti dulu. Misalnya tadi lagi 100 orang, kemudian dicek, di swab, ya, kemudian dilihat ada apa tidak. Nah, itu harus dibandingkan dengan alat yang lain yang lebih lebih detik, lebih apa ya, lebih akurat gitu ya. Sehingga nanti bisa memastikan oh metode ini ternyata hasilnya sama dengan metode yang lain, misalnya seperti itu. Jadi bisa dihitung sensitivity, specificity, dan predictive values-nya. Jadi kita bisa milih kita pakai alat diagnostik yang ini dengan sensitivitas sekian atau alat yang lain dengan sensitivitas sekian begitu. Contoh yang lain kalau public health, kalau namanya public health itu kan artinya kita ngomong untuk kesehatan masyarakat ya secara populasi ya, bukan secara individu. Ya, misalnya untuk surveillance, survei itu bagaimana menghitung insiden prevalence, tingkat kematian ya, misalnya penggunaan pelayanan kesehatan itu ya, itu perlu metode survei yang baik gitu ya, sehingga metode statistiknya perlu digunakan sehingga kita mendapatkan metode yang baik. Health policy ini saya mengalami sendiri ya. Jadi ketika kita punya hasil penelitian, kita bisa melakukan advokasi ke pemerintah, ke decision maker atau kalau di rumah sakit ya ke direktur misalnya seperti itu. Untuk apa? Untuk mengambil kebijakan berdasarkan bukti ilmiah tadi. Nah, bukti ilmiah diperoleh dari metode penelitian yang dianalisis menggunakan statistik kan begitu. Kemudian outbreak investigation. Nah, ini contohnya kalau waktu dulu kita ada pandemi COVID misalnya seperti itu ya. Biostatistician itu menganalisis epidemiological data untuk track untuk melacak penyebaran dari penyakit ya. Jadi dilacak nih, oh penyebaran pertama di mana? Oh, dulu dari Singapura ada orang masuk ke kalau nggak salah di Tangerang, Tangerang Selatan. Nah, dari situ terus menyebar dan seterusnya. Nah, itu polanya bisa disimpulkan, bisa di apa ya, digambarkan sehingga apa? Sehingga pemerintah bisa melakukan pencegahan gitu. Ya. Jadi dengan melihat pola penyakit ya, kita kemudian dicari hubungannya, pemerintah bisa atau decision maker bisa balik lagi ke health policy, bisa membuat kebijakan yang sangat strategis untuk mencegah penyebaran penyakit kan begitu. Ya. Nah, kalau misalnya dalam lebih spesifik dalam research gitu ya, dalam risetnya, kalau tadi kan dalam bidang-bidangnya ya, kalau sekarang dalam risetnya, dalam membuat desain ya, dia membuat desainnya dengan menetapkan sample size, kemudian menetapkan metode randomisasi. Kalau sampelnya dikit, randomisasinya mungkin sederhana boleh, tapi kalau sampelnya besar, randomisasinya harus dengan komputer. Nanti capek kalau misalnya harus dengan manual. Kemudian juga membantu untuk menentukan metode dalam pengumpulan data, ya, seperti itu. Nah, dengan begitu studi desainnya bagus, itu memastikan bahwa studi yang dilakukan itu apa ya, statistically sound sehingga mampu ya, capable untuk menjawab pertanyaan penelitian secara efektif. Itu dari sisi studi desain. Ya, ketika kita melakukan penelitian. Nah, tahap selanjutnya tentang kalau desain sudah oke, penelitian sudah dilakukan, kita punya data nih, statistik digunakan untuk melakukan analisis data. Ya, karena data sudah banyak gitu ya, penelitian biomedikal itu kan ber apa namanya?
apa range-nya itu dari uji klinik sampai sekuensi gen gitu ya, genomic sequence ya. Jadi Anda ngecek DNA urutannya sekuensinya gimana ya. Nah, biostatistician menggunakan metode statistik untuk menganalisis, mengidentifikasi pola, melihat hubungan tadi sudah saya ilustrasikan hubungan antar variabel dan juga yang terakhir menarik kesimpulan kan begitu. Ya, itu fungsi dari biostatistik di proses penelitian. Nah, yang selanjutnya adalah menginterpretasi hasil penelitian secara akurat, ya, ya dengan angka-angka atau telaah dari statistik, nanti kita bisa mengkuantifikasi ketidakpastian, kemungkinan error itu kita bisa mengkuantifikasi sehingga decision maker, misalnya nih begini obat ya misalnya Anda sebagai klinisi ya sebagai decision maker itu nggak harus pemerintah tapi Anda sebagai orang yang ketemu pasien yang harus memutuskan pasien itu mendapatkan obat apa berarti kan itu Anda juga memutuskan juga decision gitu ya membuat decision atau sebagai decision maker. Misalnya ada bukti ilmiah seperti ini ya obat A banding obat B lebih bagus obat A tapi rata-rata yang sembuh misalnya lebih banyak dari obat A tetapi P-value-nya gimana? Nanti kita akan saya ilustrasikan. P-value-nya gimana? Signifikan nggak? Perbedaannya tuh signifikan nggak? Nah, itu nanti Anda bisa lebih mantap gitu ketika menginterpretasikan hasil kajian seperti itu. Ya, sehingga nanti keputusan yang Anda lakukan, yang Anda ambil itu juga lebih eh, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, di bidang lain uji klinik tadi sudah ya bisa digunakan untuk ini yang pertama menetapkan endpoint ya misalnya untuk suatu obat itu yang diukur apa biar hasilnya bermakna. Saya kasih contoh misalnya pada pasien DM ya pasien DM itu mau ngukur outcome-nya apa ya apakah gula darah sewaktu puasa gula darah 2 jam setelah makan atau HbA1c atau pasien DM itu kan kalau nggak terkontrol terjadinya gangren ya kakinya membusuk harus diamputasi misalnya kayak gitu ya jadi ada 3 kelompok nih gula darah HbA1c atau gangren gitu. Nah kalau kita ngomongin uji klinik ya kalau ngomongin harus nunggu gangren berapa lama uji klinik harus dilakukan kan gitu. Kalau kita ngomongin gula darah seberapa konsisten hasilnya. Jangan-jangan pasien habis makan tertentu atau habis puasa, beda hasilnya. Nah, mungkin kalau uji klinis lebih cocok mungkin pakai HbA1c. Kenapa? Karena itu menggambarkan kondisi kondisi kadar gula darah selama 3 sampai 5 bulan terakhir gitu. Sehingga kadar gula di dalam HbA1c-nya berapa gitu. Jadi, oh berarti cukuplah pakai HbA1c untuk uji klinik. Itu penelitian nggak terlalu lama ya, tetapi mampu untuk melihat efek ya, menggambarkan efikasi dan juga nanti bisa melihat kemungkinan adanya efek negatif yang muncul dalam penelitian tersebut ya. Jadi seperti itu membantu uji klinik gitu ya. Nah, uji klinik ini bisa digunakan untuk menginformasikan atau memberikan advokasi kepada regulatory decision atau membuat clinical guideline atau secara individu Anda menggunakan bukti ilmiah uji klinis untuk melayani pasien. Bisa juga biostatistik ini digunakan untuk melihat faktor resiko dari suatu outcome. Bisa penyakit, bisa yang lain. Ya, faktor risiko maksudnya gimana? Misalnya Anda pengen tahu nih pasien kok kena kanker paru. Anda bisa nih dari kanker paru di, survei begitu ya, dilihat nih dulu kebiasaannya seperti apa. Kemudian dilihat patternnya. Oh ternyata dilihat polanya. Oh ternyata pasien kanker paru itu sebagian besar merokok. Anda boleh menyimpulkan, oh berarti rokok menjadi penyebab kanker paru kan begitu. Ya. Jadi risk factor assessment atau faktor yang lain. Oh, ada orang yang kena diabetes, misalnya begitu. Ya, ternyata
Ada anak ini nih, misalnya ada fenomena yang mungkin sekarang ini banyak terjadi ya. Misalnya gini, ada anak yang masih kecil tetapi apa namanya, atau anak-anak yang masih muda itu, orang-orang masih muda itu kena gagal ginjal misalnya, ya kan? Nah, itu kan diteliti berapa yang banyak mengalami gagal ginjal, diteliti kemudian dievaluasi, ditanyain, dicari kesamaannya atau itu istilahnya dicari polanya. Ya, oh ternyata memang banyak yang pakai atau banyak mengkonsumsi secara rutin dalam jangka waktu yang lama minuman berkemasan, minuman dalam kemasan atau minuman instan atau makanan instan gitu ya. Ternyata seperti itu ya. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa oh, makanan atau minuman berpengawet berkemasan dalam kemasan itu bisa menyebabkan gagal ginjal kan misalnya seperti itu. Ya, itu kalau Anda mengumpulkan dengan data yang apa namanya cukup banyak, Anda bisa menyatakan itu gitu ya. Ya, jadi kita ngomong itu lebih mantep gitu. Ya, meskipun temuan-temuan itu ada, tapi dengan statistik, dengan penelitian yang menggunakan sampel yang banyak, itu nanti Anda bisa berbicara dengan mantep gitu ya, dengan lantang begitu. Ya, oke, kita lanjutkan untuk contoh di precision medicine atau pengobatan yang targeted, misalnya seperti itu. Pengobatan yang berdasarkan ada tidaknya mutasi, berdasarkan kondisi-kondisi pasien, itu ya perlu seberapa besar ketepatan terapi targeted ini membantu pasien ya. Misalnya begini, dalam kanker payudara itu ada istilahnya HER2 positif gitu ya. Adanya kondisi yang berbeda pada pasien kanker payudara. Nah, apakah ada obat-obat yang misalnya trastuzumab itu memberikan efek yang lebih baik daripada pasien yang di dalam tubuhnya tuh nggak ada tadi HER2 positifnya gitu ya. Nah, kalau Anda teliti nih bandingin pasien kanker payudara sama-sama nih, kemudian ada yang HER2 positif, ada yang tidak HER2 positif, kemudian atau HER2 negatif gitu ya, kemudian Anda kasih trastuzumab, mana efeknya yang lebih bagus. Nah, itu kan precision medicine. Anda juga butuh penelitian untuk menginformasikan bahwa suatu obat itu memang yo benar-benar berefek pada kelompok-kelompok khusus gitu ya. Seperti itu gambarannya. Nah, secara umum fungsinya adalah mungkin saya ringkas gitu ya. Yang pertama adalah mengolah data. Contohnya menghitung rata-rata penurunan tekanan darah setelah pemberian antihipertensi. Nah, kan kita bisa ya bikin rata-rata turunnya berapa. Itu namanya mengolah data. Tapi kita belum memaknai turunnya itu tinggi, rendah, bagus tidak, diharapkan sesuai harapan atau tidak. Itu hanya kita menghasilkan data, menghasilkan hasil hasil analisis gitu. Nah, dari situ statistik yang langkah kedua adalah menyimpulkan hasil uji atau hasil penelitian ya. Misalnya tadi tekanan darahnya turun 10 mm Hg sistol. Itu tinggi apa tidak? Ya tergantung dibandingkan dengan yang lain bagaimana. Itu ya. Contoh yang lain kalau menyimpulkan hasil uji, apakah perbedaan bermana antara kelompok pasien dapat obat generik dan obat inovator? Ya, jadi obatnya udah habis nih masa patennya. Jadi udah ada obat generiknya dong. Kan gitu ya. Nah, pasien kalau dikasih obat generik ya, itu gimana efeknya? Sama apa beda? Ya. Kalau sama, ya sudah kasih pasien obat generik aja karena harganya lebih murah gitu ya. Nah, untuk bisa ngomongin sama atau beda, kan kita harus lihat persentase kesembuhannya antara orang yang dapat generik dan orang yang dapat inovator dibandingkan rata-ratanya. Ya, misalnya yang satu 65, yang satu 70%. Ada beda. Ada beda signifikan nggak? Nggak tahu. Kenapa? Belum diuji statistik, cuman ada data 65 dan 75, 70. Secara angka beda, ya, 65 dengan 70% yang sembuh. Ya, tapi apakah bedanya signifikan? Nah, nanti statistik yang membantu. Misalnya p-value-nya kurang dari 0,05. Oh, ternyata 65 dan 70 itu beda signifikan. Ya, tapi kalau nilai p-value-nya itu lebih dari 0,05, itu berarti tidak beda signifikan. Padahal sama-sama angkanya 65 dengan 70. Jadi tergantung dari p-value-nya. Itu ya. Nah, kalau sudah ada hasil interpretasi atau kesimpulan, berarti kita tinggal ngambil keputusannya apa. Ya,
Misalnya tadi tekanan darah, obat baru, ternyata menurunkannya lebih tinggi. Ya sudah, kita sebagai klinisi ganti obatnya menjadi obat yang baru tadi. Atau yang generik dan inovator tadi. Kalau misalnya ada apa ternyata bedanya signifikan, pasien yang dapat obat inovator itu lebih bagus, ya jangan dikasih generik. Kasihlah obat yang inovator kan begitu. Ya, itu keputusannya dan itu diinfokan ke yang lain karena ini penelitian ilmiah sehingga orang lain, klinisi lain itu bisa menggunakan obat hipertensinya yang lebih baru, obatnya pakai yang inovator misalnya seperti itu. Ya. Eh, Bisa juga contohnya di bidang formulasi ya. Misalnya Anda melakukan uji stabilitas untuk perubahan kadar zat aktif dalam sediaan. Kan harus diuji formula A, B, C, D, diuji stabilitasnya untuk melihat zat aktifnya tuh masih stabil apa tidak dari sisi jumlah dan juga dari aspek yang lain. Ya, dari sisi kadar atau aspek yang lain. Ya, kalau beda, pilih yang paling bagus. Oh, ternyata dari A, B, C, D, A, A paling stabil, D paling nggak stabil. Nah, beda signifikan nggak? Ya diuji statistik. Oh ternyata p-value-nya kurang dari 0,05. Oh bedanya signifikan. Oh berarti pengambilan keputusannya apa? Oh berarti harus pakai formula A yang tadi paling stabil karena bedanya signifikan. P-value-nya kurang dari 0,01. Oke mungkin ini di awal-awal Anda nggak tahu p-value itu apa, tetapi paling tidak Anda familiar bahwa nanti oh kita akan belajar menggunakan istilah yang namanya p-value begitu. Ya karena ini masih di awal. Oke. Ya, berarti keputusannya apa, kebijakannya apa? Ya sudah kita fix pakai formula A karena dari hasil uji stabilitas yang paling bagus gitu. Ya, setelah lewat pengujian, penelitian, dianalisis statistik seperti itu. Nah, itu tentang statistik. Nah, saya ingin memberikan ilustrasi tentang bagaimana fungsi biostatistiknya ya. Misalnya pada uji efektivitas formula baru untuk obat antihipertensi. Dilihat dari 3 tahap yaitu mengolah data, menyimpulkan hasil dan mengambil keputusan ya. Misalnya kita mau melakukan uji efektivitas dari suatu formula. Kita di industri melakukan uji klinik, obatnya sama, cuman formulanya dirubah. Misalnya metodenya mengumpulkan dari 100 orang pasien, 50 kasih formula lama, 50 kasih formula baru. Kemudian yang diukur apa? Yaitu yang diukur penurunan tekanan darah sistolik ya setelah 8 minggu. Ya karena hipertensi diuji klinik pada pasien ditemani secara intensif gitu ya sehingga mereka tertib gitu ya. Nah, analisisnya apa? Nanti ketika sudah mengumpulkan data sistol, itu dihitung min rata-ratanya, standar deviasi, dan confidence interval 95%. Kemudian nanti dilakukan uji T independen untuk membandingkan pasien yang kelompok A, formula A, dengan formula B itu tekanan darahnya beda signifikan atau tidak. Ya, itu tahap yang pertama. Jadi dilakukan analisis seperti itu. Kemudian tahap yang kedua adalah menyimpulkan hasil. Misalnya, setelah dalam 8 minggu rata-rata kan dapat ya rata-rata ya penurunan tekanan darahnya kalau formula lama itu 8 mm Hg. Formula baru turunnya 14 mm Hg. Kan gitu. Ya. Terus Anda mau pakai yang mana? Apakah mau pakai yang lama atau yang baru? Kalau dari sini 8 sama 14 kalau obat hipertensi tentunya kita pengen yang turunnya banyak kan begitu ya. Ya secara sederhana lah ya, kita sebetulnya harus lihat kondisi. Tapi secara teori kita pengen obat yang formula yang mampu menurunkan tekanan darahnya yang tinggi kan begitu. Tapi ini ada angka 8 dan 14 coba Anda cermati. Dari sisi angka gimana? Sama atau beda? Kan beda. Lebih tinggi yang mana? Lebih tinggi yang 14. Ya, secara kasat mata lebih bagus yang 14. Ya kan? Tetapi boleh nggak kita mengambil yang 14? Yo, secara praktek sih boleh-boleh aja, tapi secara teori kita belum boleh. Kenapa? Mungkin begini ya, namanya formula baru, teknologi baru, mesti biasanya dia melakukan modifikasi yang butuh. Kalau kita pakai formula baru, artinya kita harus investasi apa?
mungkin butuh alat baru, mungkin butuh bahan baru, yang mana itu ada konsekuensi biaya, ya kan? Tapi dia punya efek bagus nih berdasarkan penelitian ini. Nah, sekarang kan kita sebagai decision maker, kita mau pakai yang lama, nggak ada perubahan modal, nggak ada perubahan apa effort gitu ya, jalan bisnis as usual, atau kita mau jualan produk baru yang tekanan darahnya lebih bagus penurunannya. Tapi dari data ini belum bisa disimpulkan ya, apakah 8 turun 8 dengan turun 14 itu beda signifikan nggak? Nggak bisa disimpulkan ya. Jangan-jangan 6 milimeter Hg selisih keduanya dibandingkan dengan investasi alat, investasi bahan baru, harus izin impor lagi bahannya dan seterusnya. Itu nggak signifikan gitu, itu apa buat salesnya perusahaan mungkin nggak bermakna gitu, ya kan? Nah, tetapi ada di statistik ini ada parameter yang namanya p-value. Ya, dari uji analisis statistik yang kita gunakan namanya uji T, nah itu akan saya jelaskan nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita dapat yang namanya p-value. P-value ini cut off-nya adalah 0,05. Kalau ya, jadi ini penting sekali, tolong dipahami atau dihafalkan dulu biar nanti lama-lama paham. Nilai p-value kalau lebih dari 0,05 itu artinya tidak ada perbedaan. Saya garis bawahi, kalau lebih dari 0,05 itu artinya tidak ada perbedaan. Kalau misalnya kurang dari 0,05 berarti ada perbedaan. Atau dengan bahasa lain kan begini ya. Nah, statistik kadang bingunginya ya dari sisi main istilah sebetulnya. 8 sama 14 itu kan secara angka beda. Nah, p-value itu membantu kita menyimpulkan bedanya itu signifikan atau tidak. Ya, saya ulangi, kalau kurang dari 0,05 itu berarti bedanya antara 8 sampai 4 dan 14 itu bedanya itu signifikan. Artinya bedanya tuh beneran loh signifikan. Tapi kalau lebih dari 0,05 artinya itu bedanya tidak signifikan. Beda tidak signifikan itu kan sebetulnya bisa aja diomongin sama aja ya atau sebanding ya, tetapi itu nggak boleh. Kenapa? Karena angkanya beda, 8 sama 14 itu beda angkanya ya. Karena inilah fenomena yang akan terjadi pada penelitian yang akan dilakukan hampir semua orang. Ketika Anda meneliti membandingkan dua hal dilakukan rata-rata, itu mesti rata-ratanya beda. Nah, cuman bedanya signifikan atau tidak. Nah, statistik membantu itu. Kalau kurang dari 0,05 tadi apa? Bedanya signifikan. Kalau lebih dari 0,05 berarti apa? Bedanya tidak signifikan. Ini saya ulang-ulang kenapa? Karena Anda harus tahu, Anda harus paham dan Anda harus ingat. Karena kedepannya kita baca artikel itu lihatnya ya salah satunya p-value. 0,05 lebih kecil atau lebih besar kan gitu. Ya, seperti itu. Artinya apa? Kesimpulannya, interpretasinya, ya, formula baru lebih efektif dalam menurunkan tekanan darah. Kenapa? Karena p-value-nya itu kurang dari 0,05. Jadi bagian penjelasan saya ini merupakan bagian paling penting dalam kuliah hari ini sebetulnya ya, mengenal tentang p-value. Ya. Itu ya, jadi kita punya nih kesimpulan. Nah, itu baru langkah kedua. Langkah ketiga apa? Kalau kita punya formula baru yang signifikan, tadi harus apa? Investasi alat baru, investasi bahan baru, ngurus izin impor kalau bahannya impor, gitu ya, bahan tambahannya misalnya. Karena formulanya baru toh, gitu. Keputusannya gimana? Berdasarkan hasil itu, Anda sebagai perusahaan bisa satu, berarti eksekusi gas untuk formula baru kita bikin ya, modifikasi alat, atur SDM-nya ya, yang jaga alatnya bagaimana, manajer produksinya bagaimana dan seterusnya. Sudah jadi produk, ajukan perubahan formula ke Badan POM karena ada perubahan formula itu harus dilaporkan ke Badan POM. Ya, effortnya besar. Ya, makanya keputusannya itu harus berdasarkan data yang kuat dan analisis statistik yang benar karena effortnya ya besar.
Kemudian dari data hasil penelitian ini Anda bisa bikin untuk media promosi, media edukasi bahwa produk kami, obat kami, obat tekanan darah kami bisa menurunkan tekanan darah lebih tinggi. Ya, p-value-nya sekian. Wah, mantap itu. Kalau dibikin leaflet untuk dokter, untuk apoteker gitu ya, atau untuk paparan ya di di forum ilmiah. Wah, mantap itu kalau ada seperti itu. Ya, itu contohnya. Saya kasih contoh di bidang klinis, misalnya pengaruh edukasi apoteker terhadap kepatuhan minum obat pada pasien diabetes mellitus. Kita lihat aspek mengolah datanya. Subjeknya, wah ini kurang S ini. Subjeknya, saya betulkan sekalian ya. Subjeknya itu ada, sebentar, slide-nya jadi hilang. Oke, ini. Ya, subjeknya ada 80 pasien DM, kemudian eh, dari pasien DM itu 80 ya, 40 dapat edukasi Pak apoteker, yang 40 nggak dapat edukasi atau kita sebut kontrol atau komparator ya. Ternyata setelah di follow up ya bisa kalau namanya kepatuhan itu bisa diukur apa dari pill count. Kita lihat nih di akhir terapi sisa pilnya berapa, sisa obatnya berapa. Atau mungkin bisa pakai Morisky Medication Adherence Scale 8 eh, untuk mengukur skor kepatuhannya itu. Sebenarnya ada yang lain, skor kepatuhan yang lain itu bisa digunakan. Kalau pakai MMAS ini kayaknya sekedar cerita kayaknya ini yang berbayar gitu. Ya, jadi kalau Anda pakai kuesioner itu harus bayar dulu itu ya dan mahal. Ya, jadi cari apa namanya kuesioner lain gitu ya yang gratis banyak. Terus analisisnya apa kalau dari data kepatuhan itu nanti dihitung rata-rata skor kepatuhan itu. Kemudian nanti diuji normalitas pakai Sapirowicz atau Kolmogorov-Smirnov. Nanti kemudian di follow up dilanjutkan dengan uji T independen kalau normal datanya atau pakai Mann-Whitney kalau tidak normal. Karena pasiennya sedikit cuma 40 ya. Jadi nanti ada tuh di statistik itu uji uji statistik itu ada kastanya ya. Ada kasta yang tinggi, ada ya kasta rendah. Kalau kasta tinggi itu kesimpulannya kuat, kasta rendah itu kesimpulannya ya relatif kuat lah kan begitu. Uji T independen itu adalah merupakan salah satu kasta tertinggi dalam analisis data dan uji Mann-Whitney itu sama-sama uji untuk menguji hal yang sama tetapi dia mempunyai kasta yang rendah ketika syarat-syarat uji yang kasta tinggi itu boleh dilakukan. Karena untuk melakukan uji statistik dengan kasta tertinggi atau disebut parametrik istilahnya, itu ada syaratnya, yaitu jumlah datanya besar dan datanya terdistribusi normal. Makanya di situ ada istilah dilakukan uji normalitas dulu gitu, untuk melihat data terdistribusi normal apa tidak. Hasilnya gimana? Anda nggak usah bingung gitu ya. Tapi gini aja, Anda kalau pengen tahu itu istilah-istilah itu apa, ya Anda bisa cek lah di ChatGPT atau di Google, tanya uji normalitas itu apa, uji T independen itu apa, itu Anda pelajari dulu. Jadi nanti ketika saya menjelaskan ini jadi lebih paham seperti itu ya. Jadi lebih mudah dalam memahami. Nah, kemudian di tahap yang kedua tentang menyimpulkan hasil, ternyata hasil analisis menunjukkan, ya ini ya, rata-rata skor kepatuhan kalau dikasih ada apotekernya 7. Kalau dengan tidak ada apotekernya cuma 5,5. Beda nggak angkanya? Beda, ya. Tapi signifikan apa nggak? Nggak tahu. Harus lihat p-value-nya dulu, ya. Ya, jadi ada perbedaan, tapi signifikan apa enggak? Oh, ternyata setelah diuji, oh ternyata ini contohnya diuji Mann-Whitney. Oh, berarti tadi tidak normal datanya ya, karena datanya dikit. Hasilnya berapa? 0,015. Bukan 0,15 ya, 0,015. Jadi dia lebih kecil dari 0,05. Artinya apa? 7,0 dengan 5,5 itu bedanya signifikan atau tidak? Bedanya adalah signifikan ya, karena p-value-nya 0,05. Interpretasinya apa? Berarti ada perbedaan signifikan ya dari tingkat kepatuhan minum obat diabetes itu pada kelompok yang dapat apoteker dengan yang tidak diedukasi oleh apoteker.
Kesimpulannya apa? Berarti edukasi apoteker meningkatkan kepatuhan pasien dalam minum obat. Kebijakannya apa? Keputusannya apa? Disarankan untuk mengimplementasikan program edukasi apoteker secara rutin di klinik atau di puskesmas atau di apotek. Kan gitu. Kemudian hasil penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan intervensi berbasis farmasi klinik di fasilitas layanan kesehatan. Oh, ternyata apoteker itu memberikan manfaat ya. Oke, kita teliti intervensi lain ya yang melibatkan apoteker. Nah, kan gitu. Itu keputusan tindak lanjut dari hasil penelitian kan begitu. Nah, kemudian potensi untuk mengurangi komplikasi akibat ketidakpatuhan pengobatan itu perlu diteliti, misalnya seperti itu. Karena tadi mungkin dari sisi kepatuhan kan, baru patuh atau tidak kan. Nah, mungkin efek kan belum. Kemudian komplikasi juga belum. Nah, itu juga harus diteliti. Nah, untuk melihat peran apotekernya ini lebih komprehensif. Nah, itu tentang biostatistik. Mungkin eh, Anda bisa memikirkan kira-kira hal-hal apa saja yang ingin Anda pahami, Anda kuasai begitu ya tentang biostatistik ini. Mungkin Anda bisa tuliskan di kolom komentar, nanti bisa kita diskusi atau disiapkan di pertemuan berikutnya bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Nah, proses selanjutnya atau pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang data. Untuk informasi mungkin nanti belakangan. Data itu apa sih? Data itu sekumpulan fakta, angka, atau informasi yang diperoleh dari observasi pengukuran pencatatan. Data itu adalah fakta, angka, atau informasi yang cara ngumpulinnya itu berdasarkan dari observasi, ngukur, atau nyatet gitu. Ya, misalnya Anda pengen melihat apa? Oh, berapa banyak burung yang terbang di lingkungan saya. Itu kan observasi. Hitung dalam 5 menit berapa. Oh, ternyata ada 70 misalnya. Oh, itu adalah data yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil observasi, burung yang lewat di tempat saya dalam 5 menit itu ada 70 ekor kan gitu. Itu merupakan fakta, ya, ada angkanya dan merupakan suatu informasi gitu, ya. Istilahnya kalau kita mau masak data itu bahan mentahnya lah, ya. Karena nanti ketika mau menjadi suatu kesimpulan, menjadi suatu ilmu atau pengetahuan atau bahkan kita tadi mutusin sesuatu itu butuh data dulu ya. Untuk jadi suatu masakan kita butuh bawangnya, butuh telurnya, butuh nasinya dan seterusnya kalau mau bikin nasi goreng ya. Kita mau bikin nasi goreng. Nah, nasi goreng ini kan pengetahuan, nasi goreng ini kan keputusan tadi ya. Apakah bikin formula baru, apakah pakai apoteker, itu kan keputusan. Untuk bisa ke situ kita butuh nasi goreng, kita butuh telur, bawang, itu butuh data, ya. Disitulah data itu penting. Dalam farmasi data misalnya contohnya hasil pengukuran kadar obat tadi, skor kepatuhan pasien contohnya tadi, kemudian jenis efek samping yang dilaporkan setelah penggunaan obat, ini pharmacovigilance gitu ya. Kemudian jumlah resep obat yang ditebus di apotek, ya. Itu semuanya data. Nah, di farmasi data itu bisa dibagi menjadi dua. Ya, kalau mencatat nih, kita mau lihat pasien eh, apa ya disuntik vaksin, kemudian ada jendolan nggak, ada merah ruam atau ada itu ada apa tidak nih nyerinya misalnya kayak gitu, ada nggak merah-merahnya? Itu merupakan data kualitatif yang mana menyebutkan bahwa itu terjadi atau tidak, gitu ya. Ya, jadi kualitatif itu apa namanya menggambarkan oh ruamnya gimana, nyerinya seberapa besar, seperti itu. Ya, itu adalah data kualitatif. Oh, nyeri mungkin kalau pakai skor jadi kuantitatif ya, tetapi mungkin ruam, mual, jadi mual nggak gitu ya. Ya, tapi kalau mualnya setinggi apa, nah itu kuantitatif gitu ya. Tapi kalau terjadi nggak mual, terjadi nggak ruam, terjadi nggak nyeri, nah itu apa namanya merupakan data kualitatif karena itu menghitung ada atau tidak gitu. Tapi kalau Anda ya tadi kata kuncinya adalah Anda menghitung ya berapa misalnya yang mengalami ruam, berapa yang mengalami nyeri, itu Anda menghitung jumlahnya. Tapi kalau misalnya nih
data satunya, Anda mengukur kadar HbA1c, mengukur tinggi badan, mengukur berat badan, itu adalah Anda dapat angka kan, berapa sih saat orang ini tinggi badannya, HbA1c-nya, berat badannya, itu namanya data kuantitatif, ya. Itu berupa angka, misalnya kadar serum obat, jumlah tablet diminum per hari, ya, itu data-data numerik, ya. Atau tadi data kualitatif biasa saya sebut data kategorik seperti itu. Nah, yang membedakan antara data kategorik dan data numerik itu ya adalah tadi proses pengumpulannya. Yang satu dihitung, kalau numerik yaitu diukur. Kalau diukur berarti apa kata kuncinya? Butuh alat ukur, ya. HbA1c ngukurnya gimana? Ya diambil darahnya, diukur kadarnya, ada alat pengukur kadar. Berat badan gimana? Ya ditimbang. Tinggi badan nih di mana? Ya diukur pakai meteran kan gitu. Butuh alat ukur. Itu data kuantitatif. Makanya tadi nyeri itu jadi kuantitatif kalau ada alat ukurnya. Apa? Visual analog skill untuk bikin skor 1 sampai 100 nyerinya berapa? Itu pakai alat ukur jadi kuantitatif. Tapi kalau terjadi nyeri atau tidak itu kualitatif yang bisa dikategorikan. Maksud kategorikan gimana? Misalnya dari 100 orang nih, angkat tangan yang mengalami nyeri, misalnya sebagian angkat tangan, ya kan? Berarti bisa kita kategorikan. Oh, dari misalnya 100 orang itu yang nyeri, berarti ada kelompok kategori nyeri, ada kelompok kategori yang tidak nyeri, ya kan? Dari 100 orang itu berarti berapa yang nyeri, berapa yang tidak nyeri kan begitu. Atau misalnya di dalam kelas nih, ya. Misalnya anak-anak S1 semester 6 rata-rata usia berapa? Oh, misalnya umumnya ya 20, 21, 22 sekitar itu. Nah, saya mau cari nih berapa eh, usia mahasiswa itu. Nah, usia ini sebetulnya merupakan data numerik karena ngukur umur itu ada alat ukurnya. Apa? Ya jam, ya jam. Jadi umur Anda itu diukur sejak Anda lahir sampai sekarang. Anda udah hidup berapa tahun? Alat ukurnya apa? Ya, itu tadi, pengukur waktu, jam, gitu. Maka usia itu sebetulnya data numerik, ya. Kalau data numerik, eh, nah terus tadi kok saya mau mengelompokkan, ya memang data numerik itu bisa dikategorikan. Jadi data numerik seperti tadi analisis itu kasta tertinggi itu data numerik. Tapi kalau kita kategorikan, kita turunkan kastanya. Misalnya tadi saya mau survei nih dalam satu kelas. Berapa yang usianya 20 tahun? Ada sebagian angkat tangan. Berapa usia 21 tahun? Ada yang angkat tangan. Berapa yang usianya 22 tahun? Ada yang angkat tangan. Itu data numerik usia harusnya rata-rata usia kelas ini berapa. Tapi saya kategorikan menjadi 20 tahun berapa orang, 21 tahun berapa orang, 22 tahun berapa orang. Itu saya kategorikan, saya turunkan kastanya gitu. Ya. Jadi data itu ada kastanya. Sama seperti karena kasta data itu mempengaruhi kasta analisis data itu sendiri yang tadi parametrik dan parametrik yang akan saya jelaskan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Itu ya. Nah, kalau kita kelompokkan lagi dari data kategorik dan data numerik, itu kita mempunyai istilah ini penting sekali, yang itu jenis atau level of measurement. Ada nominal, ordinal, interval, rasio. Data nominal dan ordinal itu data kualitatif, data kategorik, data interval dan rasio itu data numerik, data kuantitatif. Ya, ini perlu dipahami menjadi Anda nanti belajar statistik, mesti saya tanyanya datanya apa? Nominal, ordinal, interval, rasio. Kita mau analisis pakai apa? Mesti seperti itu. Ya. Nah, bedanya sekarang sama-sama data kategorik, ya, dari yang kategorik dulu. Itu ada nominal dan ordinal. Nominal itu prinsipnya data itu tidak ada urutan di situ. Jadi tampilannya itu dibolak-balik tidak masalah. Ya, misalnya saya sering ngasih contohnya apa? Warna kendaraan yang ada di parkiran gitu. Ya, misalnya ada merah, ada hitam, ada biru, ada kuning, misalnya kayak gitu ya. Coba dihitung yang hitam berapa. Nah, kan dengan menghitung ya, berarti data apa? Kualitatif. Berarti apa? Kategorik, bisa kita kategorikan. Hitam berapa? Hitung. Merah berapa? Hitung.
biru berapa hitung, kuning berapa hitung, kan kita kategorikan. Nah, maksudnya bisa ada tidaknya urutan tuh gimana? Kita kan boleh ya nulisnya hitam, biru, merah, kuning boleh. Kita balik-balik juga boleh. Merah, hitam, kuning, biru boleh. Atau kuning dulu, kuning, biru, merah, hitam boleh. Artinya kita bolak-balik kategorinya dari suatu data apa kualitatif itu. Kalau itu tidak ada maknanya atau itu tidak ada masalah di situ, berarti itu termasuk data yang nominal. Ya, contohnya apa? Jenis golongan darah, contoh lain. Kan ada A, O, B, AB. Anda mau nulis A, B, A, B, O boleh. Anda mau nulis O, AB, B, A boleh. Ya, tinggal jumlahnya masing-masing berapa. Kita hitung kan berapa yang punya A, berapa yang punya B, dan seterusnya. Nah, bedanya sama ordinal, data ordinal itu dari kategori-kategori tadi itu ada urutannya, nggak boleh dibolak-balik. Akan tidak nyaman kalau tidak dibolak-balik. Contohnya apa? Yaitu ada small, medium, large, low, medium, high, miskin, rata-rata, menengah, dan kaya. Itu naik dibolak-balik nggak enak. Menengah, penghasilannya menengah, miskin, kaya. Atau dibalik menengah, kaya, miskin. Itu aneh gitu. Terus ada juga level edukasi ya, tingkat pendidikan masyarakat. Tingkat pendidikan masyarakat itu kalau misalnya ditampilkan dalam bentuk tabel, dalam bentuk urutan data kan ya harus urut ya, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Aneh kalau Anda nulisnya urutannya SMP, SD, kuliah, SMA. Aneh itu. Jadi ada urutan di situ. Jadi apa namanya itu kalau misalnya kategori-kategori data itu ditampilkan dan harus berurutan itu termasuk kategori data yang ordinal meskipun sama-sama data kualitatif ya, sama-sama data kategorik atau data yang bisa dikategorikan. Ya, itu keduanya. Kemudian ada data kalau yang kuantitatif yang tadi harus apa? Diukur ya, harus ada alat ukurnya. Itu ada interval rasio. Bedanya apa? Interval itu real number di mana apa namanya? Kalau saya memudahkan pemahaman itu nilai negatif itu ada maknanya, ya. Jadi nilai negatif itu ada maknanya. Contohnya apa? Contohnya suhu. Suhu itu kan minus kan tetap bermakna ya, ada wujudnya ya. Atau mungkin relative distance ya. Ya apa kuadrat ya apa namanya kalau di lokasi Google Map itu kan atau map itu kan itu kan ada ya lintang dan bujur gitu ya, itu ada negatifnya, itu ada maknanya. Tapi biasanya data interval, data yang berdasarkan pengukuran itu cuman ya itu aja, nggak ada yang lain. Mungkin kalau Anda punya contoh data interval yang lain bisa nanti dimasukkan di komentar atau kita diskusikan pada pertemuan berikutnya. Ya, rata-rata data semua hampir semuanya itu rasio ya, di mana nggak ada nilai negatifnya. Contohnya tekanan darah, mana ada negatifnya, ya. Berat badan, mana ada negatifnya. Masa minus kan nggak mungkin, ya kan? Eh, Gula darah, mana ada negatifnya. Wong gula darah rendah aja, drop aja bisa meninggal kan gitu. Apalagi minus kan nggak mungkin, ya. Tinggi badan nggak ada negatifnya, kan aneh, ya. Masa apa namanya bawah tanah gitu ya minus ya kan nggak mungkin, ya. Jadi hampir semua data itu adalah rasio atau numerik ya. Data numerik itu hampir semuanya rasio ya. Data kuantitatif itu hampir semuanya rasio. Nah ini perlu dipahami. Jadi yang saya harapkan di sini Anda itu mampu ketika ada data, oh ini nominal. Ada data, oh ordinal. Ada data interval, oh ada data rasio. Nah, oleh karena itu saya buatkan penugasan untuk pertemuan kali ini adalah cari dua artikel ilmiah bebas, satu anak dua. Kenapa dua? Satu tentang lab, ya, penelitian di lab dan satu penelitian klinis. Kemudian habis itu ada identifikasi, ada cari 5 data eh, parameter di situ, kemudian diidentifikasi apakah dia numerik atau kategorik
Apakah dia kualitatif atau kuantitatif? Apakah dia termasuk yang mana? Nominal, ordinal, interval, rasio. Nanti pada pertemuan selanjutnya akan saya tanyakan. Oke. Kemudian studi kasus ini ya untuk memperkaya kita. Yang pertama misalnya uji efektivitas antibiotik ya. Ya untuk memahami lebih dalam untuk apa namanya? Memahami tentang data tadi. Membandingkan efektivitas dua antibiotik, antibiotik A dan B dalam menurunkan suhu demam jenis pasien untuk pneumonia. Kira-kira data apa yang dikumpulkan? Kira-kira skala apa nanti data dari data itu? Tolong dipikirkan. Kemudian bagaimana data ini akan dianalisis mungkin belum ya. Nah, kemudian yang uji statistik deskriptifnya itu seperti apa? Karena masih awal mungkin belajarnya uji statistik deskriptifnya dulu. Apakah yang ditampilkan itu rata-rata dan standar deviasinya? Apakah yang ditampilkan itu adalah N atau persennya, jadi kategorik atau numerik, gitu ya. Nanti silakan dikerjakan, nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kemudian uji efek samping obat ya, misalnya mencatat tingkat keparahan efek samping obat ringan, sedang, berat. Nah, ini ada petunjuknya nih. Setelah pemberian vaksin influenza ya diukur nih apa namanya? Jenis datanya apa? Kemudian skalanya apa? Jadi numerik atau kategorik, kemudian skalanya apa? Nominal, ordinal, interval atau rasio. Kemudian statistik apa yang cocok digunakan itu mungkin pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Pada pertanyaan penelitian yang lain, misalnya apotek ingin mengetahui berapa banyak pasien yang menebus resep obat antihipertensi di apoteknya setiap bulan. Kira-kira data apa yang dikumpulkan? Data tersebut termasuk jenis apa? Kategorik atau numerik, kualitatif atau kuantitatif, dan skala apa? Skalanya nominal, ordinal, interval, rasio. Dan bagaimana cara menyajikan data terbaik? Ini tolong dikerjakan nanti kira-kira data apa yang harus dikumpulkan. Kan gitu ya. Oke, mungkin dari situ kita simpulkan untuk pertemuan hari ini, biostatistika itu merupakan dasar penting dalam penelitian farmasi atau kesehatan atau lebih umum lebih di bidang biologi. Kemudian memahami tipe data itu tadi ya kualitatif, kuantitatif atau yang numerik atau kategorik dan juga memahami tentang skala. Ini saya tekankan berkali-kali. Tipe data, jenis data, dan skala pengukuran. Skala pengukuran apa? Nominal, ordinal, interval, rasio. Ya, itu harus di luar kepala. Ketemu data, oh itu nominal, ordinal, interval, rasio. Itu kenapa? Karena merupakan kunci analisis yang tepat. Nanti Anda milih analisis statistik apapun, kalau tahu datanya nggak mungkin salah. Dah itu pasti. Ya. Kemudian kesimpulan yang terakhir adalah kasus farmasi nyata menunjukkan aplikasi biostatistika ya. Jadi butuh biostatistika untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi pada kasus-kasus di bidang kesehatan atau bidang farmasi. Ya, jadi mungkin itu untuk materi pada hari ini. Semoga bermanfaat, semoga lebih tertarik ya dengan statistik sehingga apa namanya mau belajar lebih dalam lagi, mau mengikuti secara serius sehingga harapannya ya benar-benar memahami dan nanti saya yakin ketika Anda tahu statistik itu wah luar biasa, beda cara bicaranya. Insya Allah begitu ya. Oke, mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.